Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut dengan khamar dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya cuma dengan mengkonsumsi lewat mulut saja yang tujuannya lewat lambung malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk? Coba kita mulai dari khamar. Khamar mengandung alkohol atau sering juga dikenal dengan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi? Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol dapat melewati celah yang sangat ketat, bahkan di salah satu barier atau pelindung terpenting di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit, bahkan saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat seseorang merasa pusing, mual, dan lain-lain. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu pede, bisa saja muntah, menjadi tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi oleh perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati bekerja terlalu keras dapat membuat kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia. Suatu kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup banyak sel darah merah dan mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak khamar yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum khamar satu hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah fakta ini mengerikan? Nah, itu tadi video tentang masuknya khamar ke dalam tubuh seseorang. Untuk mengetahui apa itu khamar dan bagaimana pengaruh terhadap kesehatan, simak video presentasi berikut ini. Mari kita bahas poin satu persatu yang telah disebutkan tadi. Poin yang pertama, apa itu khamar? Pengertian khamar. Secara etimologi, khamar berasal dari kata khamar yang bermakna satara, artinya menutupi. Sedang khamaro berarti memberi ragi. Adapun al-khamar diartikan arak, segala yang memabukkan. Menurut Al-Tabari dalam tafsirnya, al-khamar ialah segala jenis minuman yang dapat menutupi akal. Menurut medis atau kedokteran, khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator atau enzim yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu. Secara syariat, khamar adalah sesuatu yang memabukkan, baik itu sedikit atau banyak, yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun bahan-bahan lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, setiap yang memabukkan adalah khamar,
dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, sebagian orang awam mengira makna menjauhi dari ayat tersebut menunjukkan hukum makruh, bukan haram. Padahal menjauhi lebih berkonotasi haram daripada kalimat jangan meminumnya. Makna jangan meminumnya menunjukkan yang dilarang hanyalah meminum khamar. Adapun membeli, menjual, atau menghidangkan hukumnya boleh-boleh saja. Sementara menjauhi khamar maknanya mengharamkan semua perbuatan yang berkenaan dengan khamar secara mutlak. Keharaman ini ditetapkan oleh Allah dalam kitab, sunnah Rasulullah, dan kesepakatan para ulama ijtima'. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan khamar oleh Islam adalah tiap-tiap minuman yang memabukkan. Pengaruh khamar terhadap jantung. Pecandu khamar atau minuman keras rentan terserang berbagai penyakit berbahaya yang menyerang jantung. Di antaranya yang pertama, penyakit otot jantung kardiomiopati. Dalam kebanyakan kasus, penyakit otot jantung menyebabkan otot jantung menjadi lemah dan menghilangkan kemampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ketika jantung tidak dapat lagi memompa cukup darah untuk memenuhi keperluan tubuh, terjadilah apa yang disebut dengan gagal jantung. Pecandu minuman keras biasanya mengalami sesak nafas, kelelahan, dan pembekakan liver, sehingga menyebabkan kematian jika peminum tidak berhenti dari kebiasaannya. Penyakit jantung koroner. Alkohol dapat menyebabkan pengerasan dan penyempitan arteri jantung. Yang ketiga, gangguan irama jantung atau aritma jantung. Yang keempat, infeksi pembuluh vena periferal. Yang kelima, pembekuan jantung dan kematian mendadak. Yang keenam, peningkatan kadar kolesterol dan lemak darah. Selanjutnya, tekanan darah akan terus naik seiring dengan terus-menerusnya minum khamar. Yang kedelapan, pengapuran pembuluh darah jantung. Alkohol menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah jantung yang dapat memunculkan sesak nafas. Yang kesembilan, kacaunya sistem kerja jantung. Khamar bisa berakibat jantung tidak berfungsi dan juga bisa mendatangkan penyakit kronis lainnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kerusakan jantung sekecil apapun bisa berakibat pada kematian. Semua cairan alkohol yang diminum seseorang pasti melalui jantung. Adanya aliran alkohol ini dapat menambah tugas jantung sehingga berdenyut di atas kemampuannya. Kerja berat ini berakibat pada tekanan dan kelelahan pada jantung. Pengaruh khamar terhadap sistem saraf. Sel-sel saraf merupakan bagian yang paling sering terkena dampak racun alkohol. Alkohol juga memiliki dampak yang membahayakan otak. Sebagian bersifat temporal dan sebagian pula tak bisa dipulihkan. Dr. Craig Peter dari Indiana mengatakan meminum segelas atau 2 gelas alkohol dapat menyebabkan kematian sejumlah sel otak. Dari sini kita dapat pahami mukjizat Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesuatu yang banyaknya dapat memabukkan, maka kadar sedikitnya pun haram. Selanjutnya, selaput pecandu khamar rawan terserang penyakit. Akibatnya, ia merasa pusing, depresi, dan kadang mengalami koma. Selanjutnya, khamar dapat menyebabkan pembekuan otak dan kelumpuhan. Yang selanjutnya, khamar dapat menimbulkan halusinasi yang menyebabkan peminumnya tidak bisa mengenali waktu dan tempat. Pengaruh khamar terhadap otak. Dalam beberapa kasus, para pecandu minuman keras yang biasa bergadang akan mudah hilang kesadaran.
Fenomena ini dialami oleh sekitar 30-40% laki-laki. Di Amerika, usia 20-an. Sekitar 5-15% pecandu minuman keras juga rawan terserang penyakit periferal. Dampak minuman keras juga akan terlihat langsung pada otak. Hasil CT scan menampakkan otak pecandu alkohol terlihat mengalami pengerutan, tetapi bagian-bagian dalam otaknya semakin melebar. Hal ini menunjukkan adanya atrofi otak. Bagian otak yang paling rentan terkena dampak alkohol adalah memori, sehingga seorang pemabuk tidak dapat mengingat lagi apa yang baru terjadi kemarin. Jika yang bersangkutan terus melanjutkan kebiasaan minum alkohol, maka akan pengaruh pada memori otaknya akan semakin membesar. Lambat laun, si pecandu akan terkena sindrom Veronica, suatu kondisi antara takut dan halusinasi. Tak jarang pula, pecandu alkohol akan terserang penyakit kelumpuhan otot-otot mata atau sindrom Korsakoff. Ia akan kehilangan ingatan dan cenderung membuat kisah halusinasi. Pengaruh Homer terhadap sistem kekebalan tubuh. Daya tahan tubuh seorang pecandu minuman keras akan melemah dan berkurang. Ia akan rentan terkena penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Dulu, orang menganggap penyakit ini sebagai masalah kekurangan gizi. Namun, sebuah riset terbaru menyimpulkan bahwa melemahnya daya tahan tubuh pecandu minuman keras akibat intervensi luar yang langsung mengenai sistem dan kekebalan tubuh. Penelitian yang dilakukan Universitas Cornell, Amerika Serikat, menetapkan bahwa lemahnya pertahanan tubuh pada pecandu diakibatkan intervensi alkohol langsung pada sistem pertahanan tubuh. Maka dari itu, Islam mengharamkan Homer karena ia menghancurkan harta dan kesehatan, menghilangkan akal, menyebabkan terjadinya berbagai penyakit di hati, menyebabkan terjadinya TBC, menyebabkan cepat tua, serta melemahkan akal dan syaraf. Pengaruh Homer terhadap organ pencernaan manusia. A. Lidah. Infeksi lidah dan atrofi, terhentinya pertumbuhan papila perasa, lidah mengering, atau bahkan terus-menerus mengeluarkan air liur. Lidah seorang pecandu Homer akan berwarna putih, di mana hal ini merupakan fase awal dari adanya kanker lidah. Majalah Medicine menyebutkan bahwa mengkonsumsi alkohol sering menyebabkan kelenjar parotis. B. Memperlebar pembuluh darah vena dan selaput muku pada esofagus atau saluran makanan, sehingga akan menyebabkan luka hingga bernanah dan pendarahan yang mengakibatkan muntah darah. Sebagai fakta bahwa 90% penderita kanker esofagus adalah pecandu alkohol. C. Lambung. Menyebabkan infeksi lambung. Homer berpotensi melukai lambung dan menghambat penyerapan makanan, terutama vitamin dan mineral. Pecandu alkohol juga akan rentan terserang infeksi esofagitis kronis, sehingga rentan terserang kanker lambung. Selain itu, pecandu juga dapat terserang diare akut serta infeksi pankreas yang dapat menyebabkan kematian. D. Liver. Dapat menyebabkan lubrikasi. Setiap 180 gram alkohol yang dikonsumsi dan pembengkakan. Selain itu, dapat terserang sirosis liver dan berbagai penyakit lainnya. Sirosis liver termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan kerap menyebabkan kematian. Para peneliti mengungkapkan 20% pecandu minuman keras menderita sirosis liver dan terserang penyakit kuning. Tak jarang, si pecandu juga mengalami koma hingga kematian. Liver ini memiliki fungsi yang penting yang diberikan seluruh organ tubuh manusia. Liver merupakan tempat penyimpanan untuk seluruh makanan. Ia juga membersihkan tubuh dari berbagai racun serta menghasilkan empedu. Alkohol merupakan racun ganas bagi sel-sel liver. Ia akan menyibukkan liver untuk membuang alkohol ini dari fungsinya sebagai penyedia energi bagi tubuh. Seseorang yang sudah kecanduan Homer, maka livernya akan berubah bentuk menjadi yang sangat mengerikan. Perut. Menyebabkan penumpukan selaput lendir serta bertambahnya asam hidroklorik dan pepsin. Hal ini membuat dalam perut mengeluarkan nanah dan darah. Bagi pecandu Homer, perut akan terkena radang kronik yang berakibat menjadi barah perut. Aktivitas gerak usus pun mengalami kekacauan. Kemudian terjadilah radang usus kronik dan sakit perut yang berulang-ulang. Disertai gas berbau, parahnya lagi usus akan sulit menyerap makanan.